Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Alianis Rinan. Pada video kali ini, kita akan melakukan tutorial uji ANOVA 2-way menggunakan data yang sudah dicari sebelumnya, yaitu data tesis berjudul Perbedaan Kematangan Karir Mahasiswa Tahun Masuk 2014 FIP UNP ditinjau dari gaya pembuatan keputusan dan jenis kelamin. Nah, tesis ini adalah tesis tahun 2016 yang ditulis oleh Erwita Ika Violina. Baik, jadi dari penelitian ini ada dua hipotesis. Yang tentunya pertama ada HO, itu tidak terdapat tidak terdapat perbedaan signifikan antara jenis kelamin dan gaya pembuatan keputusan terhadap kematangan karir. Dan yang kedua, HA adalah terdapat perbedaan signifikan antara jenis kelamin dan gaya gaya eh, gaya pembuatan keputusan terhadap kematangan karir. Nah, untuk itu langsung saja kita melakukan uji menggunakan SPSS. Baik, ini adalah datanya. Yang pertama tentu kita bikin dulu ada jenis kelamin, kemudian gaya pembuatan keputusan, dan di sini skor. Untuk jenis kelamin itu kita kodekan ada dua, satu untuk pria dan dua untuk wanita. Untuk gaya pembuatan keputusan ada tiga, satu kita kodekan untuk rasional, dua untuk dependen, dan tiga untuk intuitif. Oke, kemudian skor ini adalah nilai yang kita dapatkan di bagian lampiran tesis yang sudah disediakan oleh si peneliti. Oke, di bagian data view kita langsung saja masukkan skornya sesuai dengan em, data di lampiran ya. Jadi jenis kelaminnya telah dikodekan apa, gaya pembuatan keputusannya dikodekan apa. Nah, silakan disesuaikan. Oke, langsung saja kita melakukan analisis olah data. Pertama kita klik Analyze, kemudian kita General Linear Model dan klik Univariate. Di sini bagian skornya kita masukkan ke dependent list dan jenis kelamin serta gaya pembuatan keputusan kita masukkan ke fix factor. Nah, setelah itu kita klik save dan kita harus klik bagian standardized di residual ini dicentang. Kemudian kita continue dan klik OK. Oke, hasil outputnya kita abaikan. Nah, di bagian data view akan muncul tabel baru yang ini, ZRE, Standardized Residual. Nah, setelah muncul ini, kemudian kita klik lagi Analyze, kita ambil Descriptive Statistik dan ambil bagian Explore. Nah, di sini untuk bagian standar residual tadi, itu kita masukkan ke bagian dependent list. Nah, setelah itu di bagian plot, nah, pastikan normality plot with test sudah di kondisi dicentang. Nah, kemudian kita pilih continue dan klik OK. Oke, sebentar dulu. Nah, ini adalah outputnya. Nah, kita bisa melihat mana dia test of normality. Nah, di sini kita lihat nilai signya 0,2. Nah, untuk dalam uji ANOVA ini, kita nilai sig besar dari 0,05 mengindikasikan nilai residual standarnya berdistribusi normal. Di sini kan 0,2 ya, berarti sudah lebih besar dari 0,05. Berarti datanya berdistribusi normal. Nah, kemudian sudah tahu normal, selanjutnya kita lakukan analisis lagi, analyze, general linear model, dan klik univariate. Nah, kita di sini pilih option. Nah, di sini kan tadi udah tahu ya kalau data kita sudah berdistribusi normal nih. Kemudian di checklist bagian descriptive statistik dan homogeneity test. Ya, kemudian kita klik continue dan oke. Nah, di sini kita mau lihat, nah, bagian univariate analysis of variance. Nah, di sini kita
lihat dulu homogenitasnya ya. Levene test of equality. Nah, di sini kita lihat. Jika nilai signya besar dari 0,05 berarti datanya homogen. Nah, di sini kita lihat nilai signya semuanya 0,9 sekian. Berarti besar dari 0,05 yang berarti datanya adalah data homogen. Nah, berikutnya di bagiannya ini adalah tabel utama, nilai utama test of between subject effect. Ini adalah tabel ANOVA-nya, ANOVA two-way. Nah, bagaimana cara menginterpretasikannya? Untuk nilai yang besar dari 0,05 berarti eh, tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, kita lihat di sini yang besar dari 0,05 itu di sini jenis kelamin. Berarti tidak ada perbedaan secara signifikan antara jenis kelamin dengan eh, eh, antara jenis kelamin dengan apa? Terhadap kematangan karirnya. Dan di sini kalau dilihat jenis kelamin X gaya pembuatan keputusan juga 0,882. Berarti besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwasanya H0 diterima. Jadi tidak terdapat perbedaan signifikan antara jenis kelamin dan gaya pembuatan keputusan terhadap kematangan karir mahasiswa. Nah, ya, jadi intinya H- HO kita terima. Dalam artian tidak ada perbedaan signifikan antara jenis kelamin dan gaya pembuatan keputusan terhadap kematangan karir tadi. Baik, itulah dia bagaimana cara kita melakukan uji ANOVA dua jalur. Pada dasarnya, kalau ANOVA dua jalur itu dua faktor, ada dua faktor variabel X yang mana tiap variabel X ini ada lagi value di dalamnya. Jadi misalnya jenis kelamin ada lagi perempuan dan laki-laki. Kemudian ada juga gaya pembuatan keputusan dibedakan lagi menjadi tiga. Ya, ada intuitif, dependen, dan rasional. Nah, jadi itu dia cara melakukan tutorial ANOVA Two-Way. Mungkin segitu saja tutorial saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.